Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel MD Bahagia. Pada part 2 ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mencari airtable. Pada part 1 sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana mencari air hitung ya. Ini. Pada part kali ini saya akan menjelaskan airtable-nya dan cara membaca keduanya. Cara membaca air hitung dan airtable. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai cara menghitung airtable, silahkan kalian buat tabel seperti ini untuk membandingkan antara air hitung dan airtable. Apakah bisa dinyatakan valid atau tidak valid. Oke, kita lanjut untuk kita melihat air hitungnya. Oke, ini kita ketik dulu di sini ya. Part satunya telah kita dapatkan bahwa item pernyataan 1 R hitungnya 0,497. Kemudian item pernyataan 2 0,522. Item pernyataan 3 0,541. Item pernyataan 4 0,635. Item pernyataan 5 0,597. Pernyataan 6 0,581. Pernyataan 7 0,415 ya. Pernyataan 8 0,391. Pernyataan 9 0,542 dan yang terakhir 0,493. Oke, sudah kita masukkan ya. Jadi sudah kita masukkan R hitungnya. R hitung berarti selesai. Selanjutnya kita akan mencari airtable. Ingat rumus untuk mencari airtable dulu. DF sama dengan N-2. D-nya kecil ya. DF-nya. DF itu kepanjangannya degree of freedom. Nah, sampel yang kita miliki itu sebanyak 10 responden dikurang 2. Itu rumusnya ya. Jadi hasilnya adalah 8. Oke, langsung saja. Ingat ya, yang kita ambil bukan populasi, tapi yang kita ambil adalah sampelnya. Oke, langsung saja kita lihat di airtable. Nah, di sini saya mencari airtable-nya di Google, bisa nih saya mencari airtable-nya di Google, didapat bahwa nih didapat di sini ya. Kita lihat bahwa tadi 8. Ingat dulu, angka yang kita dapatkan dari hasil hitungnya adalah 8. Berarti kita lihat nih di airtable-nya, airtable 8, ya kan? 8 ini kalau taraf signifikansi kita adalah 0,05 atau 5%, kita lihat nih, kita menggunakannya 5% kan? Berarti hasilnya adalah 0,632. Sini langsung kita tulis 0,632 yang kita lihat dari airtable. Jadi airtable pada angka 8 dengan taraf signifikansi 5%, 0,632. Lihat di taraf signifikansinya. Kalau yang 1%, kalau kita menggunakan taraf signifikansi 5%, tapi di sini saya menggunakan yang 5%, bukan yang 1%. Jadi sudah kita dapatkan airtable-nya, selesai. Begitu cara mencari airtable-nya. Tinggal kita baca dari hasil yang kita peroleh. Nah, ini tinggal kita copy.
untuk airtable-nya. Oke, ingat ya, untuk mencari airtable, airhitung sudah dijelaskan di part 1. Untuk airhitung, airtable kita tinggal menggunakan rumus yang ada. Oke, selesai. Ini sudah kita temukan, sudah kita buat tabelnya. Di hasilnya airhitungnya 0,497. Ingat kriterianya dinyatakan valid. Jadi kriteria yang dinyatakan valid apabila nilai airhitung lebih dari airtable. Coba kita lihat satu-satu dari item pernyataannya. Airhitung 0,497 lebih dari 0,6. Nah, ini valid atau tidak? Ini tidak valid ya, karena kurang dari airhitung. Yang harus besar angkanya adalah airhitung. Kalau misalnya airhitungnya lebih kecil daripada airtable, berarti tidak valid. Oke, 0,522. Airtable-nya 0,6. Berarti instrumen item pernyataan kita tidak valid lagi. Kemudian selanjutnya 0,541, airtable-nya 0,6, berarti tidak valid. Item pernyataan 4, 0,635, airtable-nya 0,632. Nah, berarti ini lebih tinggi yang di ujung ya, 5 dan 2. Berarti ini bisa dinyatakan valid. Selanjutnya juga item pernyataan 5, 0,597, airtable-nya 0,632, berarti ini juga tidak valid. Kenapa ini banyak tidak valid ya? Karena memang di uji kuantitatif itu respondennya harus lebih besar. Tidak bisa dia respondennya sedikit. Karena kalau responnya sedikit, hasilnya itu kebanyakan seperti ini. Oke, selanjutnya kita sambung di item pernyataan ke-6, 0,581. Berarti ini juga tidak valid. 0,415, airtable-nya kita bandingkan, ini juga tidak valid. Kemudian ini juga tidak valid ya, kecil, airhitungnya lebih kecil. Kemudian item pernyataan 9 juga lebih kecil. Jadi dapat disimpulkan yang terakhir ini ya tidak valid juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan ini tidak bisa disebarkan kepada responden. Hanya satu yang bisa disebarkan ke responden, yaitu item pernyataan nomor 4, karena item pernyataan ini valid. Gitu. Yang lainnya tidak bisa disebarkan. Nah, ini biasanya kita merumus kalau misalnya item pernyataannya tidak valid, kita akan menghapus item pernyataan ini diganti dengan item pernyataan yang lain. Nah, dalam aturannya sebenarnya kita untuk percobaan awal kalau kita memiliki sampelnya 100 ya kan, kita harus menyebarkan 30 responden dulu untuk uji coba pertama. Setelah valid semua baru kita bisa sebarkan ke 100 respondennya gitu. Jadi harus valid dulu. Kalau nggak valid, semua item pernyataan ini harus dihapus yang tidak valid, ganti dengan item pernyataan yang lain. Oke, ini sudah kita temukan tadi ya. Maka airtable-nya tadi sudah kita temukan 0,632. Oke, sampai di sini untuk bagaimana uji validitas. Di part 2 sudah kita ini deskripsinya. Oke,
deskripsinya dulu untuk di uji validitas. Kalau misalnya semuanya valid, ya kan, kita langsung deskripsikan, atau tidak valid juga bisa kita deskripsikan. Hasil uji validitas instrumen penelitian pada variabel kecerdasan spiritual atau dilambangkan dengan X seperti pada tabel ini ya, tabelnya nih. Kita buat ini tabel keberapa. Menjelaskan semua instrumen penelitian, ini bukan semua ya. Ini menjelaskan satu instrumen penelitian sudah menghasilkan nilai R hitung, R tabel. Nah, kemudian 9 item pernyataan tidak valid, maka akan dilakukan penyebaran melakukan penyebaran ya, bukan penyebaran sebenarnya ya, maka akan dilakukan pembuatan instrumen pernyataan ulang. Nah, ini gitu. Ini pernyataannya. Jadi kita akan menyebarkan instrumen ini ulang, karena memang pada instrumen ini kita hanya satu pernyataan. Saran saya sebenarnya buatlah instrumen itu, misalnya nih kita mempunyai indikator ini lebih dari indikator ya, indikator dari kecerdasan spiritual itu lebih dari satu atau dua pernyataan. Karena kenapa? Kalau sudah tidak valid seperti ini memang harus dibuang, gitu ya. Jadi kalau memang tidak valid, jadi instrumen pernyataan ini ya, bukan instrumen ya, jadi pernyataan ini harus dibuang dan harus diganti dengan pernyataan yang lain. Kalau misalnya dalam teorinya indikatornya ini tidak terpenuhi, makanya kalau kecerdasan spiritual misalnya indikatornya motivasi, saya jelaskan dulu, indikatornya adalah motivasi. Buatlah pernyataan itu lebih dari satu. Misal kita buat dua nih item pernyataannya itu kan, dua item pernyataan. Nah, kalau misalnya satu item pernyataan ini tidak valid, maka kita membuang yang tidak valid. Tapi satu pernyataan valid, berarti kita tidak perlu membuangnya dan mengganti dari pernyataan itu. Oke, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Yang penting kita sudah tahu nih bagaimana cara cara merumuskan dulu ya, mencari R hitung dan R tabelnya pada part 2 nya ini. Oke, demikianlah video pada part 2. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.